Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopi Hardianto. Saya pemateri dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Baiklah, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai kepuasan pelanggan. Di mana poin pertama tentang kepuasan pelanggan yaitu adalah dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Maksud di sini, ketika kita menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggan, maka kita akan memudahkan untuk melakukan suatu proses pemasaran itu tersebut. Kemudian yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Sudah jelas, ketika pelanggan memiliki rasa loyal, maka pelanggan akan merasa memiliki keyakinan atas produk yang kita pasarkan. Kemudian poin ketiga, pemasaran yang berhasil adalah pemasaran yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Ya, sudah jelas. Ketika pelanggan merasa terpuaskan, maka proses pemasaran yang kita lakukan adalah proses pemasaran yang berhasil dan sukses. Kemudian poin terakhir adalah suatu bisnis disebut sukses jika mendapatkan serta mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Ya, ketika pelanggan terus bertumbuh dan bisa bertahan terhadap produk yang kita pasarkan, maka bisa disebut proses pemasaran yang kita lakukan adalah sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan orientasi perusahaan. Di mana dalam perubahan orientasi perusahaan ini memiliki dua diagram. Yang pertama adalah diagram organisasi tradisional. Seperti yang sudah rekan-rekan lihat di samping saya ini, berbentuk segitiga yang memiliki 4 tingkatan, di mana tingkatan pertama yang paling atas yaitu adalah manajemen puncak. Kemudian di tingkatan yang kedua itu manajemen menengah, dan di tingkatan yang ketiga adalah orang-orang garis depan, serta yang paling bawah adalah, atau di tingkatan keempat adalah pelanggan. Mungkin rekan-rekan bisa lihat gambarnya seperti yang ditampilkan di samping saya. Kemudian diagram yang kedua adalah diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Seperti gambar yang tersedia di samping saya ini, berbentuk kerucut terbalik daripada diagram organisasi tradisional. Namun di kedua sisi kiri dan kanan itu terdapat sebuah pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai persepsi pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai persepsi pelanggan? Yaitu selisih antara penilaian pelanggan perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Mungkin maksudnya adalah sebuah penilaian dari pelanggan secara perspektif terhadap penawaran alternatifnya. Kemudian nilai persepsi pelanggan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah total manfaat pelanggan, yaitu dimana berisi tentang nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran, yaitu produk, jasa, personil, dan citra. Kemudian bagian yang kedua yaitu total biaya pelanggan, yaitu kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi serta mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, yaitu moneter, waktu, energi, dan psikologis. Nama saya Aulia Nurul Azizah, dan berikut akan saya jelaskan mengenai determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan yang ada di samping saya. Yang pertama ada nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan terbagi dari 2 jenis, yaitu total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan. Di total manfaat pelanggan ada manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personal, dan manfaat citra. Sedangkan di manfaat total biaya pelanggan ada biaya moneter, ada biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologis. Dalam menghantarkan nilai pelanggan ada beberapa aspek di dalamnya, yaitu adalah loyalitas. Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang telah diproduksi. Yang kedua yaitu proposisi nilai adalah manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Dan yang terakhir adalah sistem penghantaran nilai, yaitu meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Setelah itu ada pula total kepuasan pelanggan. Kepuasan sendiri adalah perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka.
Ada beberapa rangkaian di sini, yaitu adalah kinerja lebih besar daripada ekspektasi, biasanya menghasilkan ketidakpuasan. Yang kedua, kinerja sesuai dengan ekspektasi akan menciptakan kepuasan, sedangkan kinerja yang lebih besar daripada ekspektasi akan menjadi sangat puas. Ekspektasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan pelanggan yang kecewa, dan ekspektasi yang terlalu rendah mampu menyebabkan perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Saya Deden, saya akan menjelaskan tentang mengamati kepuasan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran perasaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk atau jasa yang Anda telah tawarkan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang diharapkan. Teknik pengukuran kepuasan ada 3. Yang pertama, survei berkala. Teknik ini bisa dilakukan dalam bentuk riset penelitian, baik dengan cara melalui wawancara pribadi, SMS, polling di internet, dan lain-lain. Kedua, ada teknik kehilangan pelanggan. Dalam teknik ini, perusahaan mengukur kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dengan cara menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli. Yang ketiga, ada teknik pelanggan misterius. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepuasan pelanggan, teknik ini melakukan cara mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi pelanggan misterius, guna berperan sebagai pembeli potensial, pembeli produk, perusahaan, dan pesaing, yang selanjutnya diminta untuk melaporkan temuan-temuannya mengenai kelemahan dan kekuatan produk, perusahaan, pesaing, dan kemudian mereka akan mengevaluasinya. Selanjutnya ada pengaruh kepuasan pelanggan. Jika pelanggan sudah merasakan kepuasan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, pelanggan akan sering membeli produk, bahkan bisa membeli dalam jumlah banyak, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap profit perusahaan. Terus kemudian ada keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya ada kualitas. American Society for Quality Control menyatakan bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk ini akan mempengaruhi profit perusahaan, dan profit perusahaan akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan akan mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya, sebaliknya, kualitas produk akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan akan mempengaruhi profit perusahaan, dan profit perusahaan akan mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya ada Pareto pelanggan, hukum 20-80. Prinsip Pareto adalah teori yang menyatakan 80% dari konsekuensi yang muncul sebenarnya berasal dari 20% penyebabnya. Dapat dilihat di tabel yang menyatakan 20% pelanggan paling menguntungkan menghasilkan 150% laba perusahaan. 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan menghasilkan 100% laba. Saya Egar Giasa. Saya akan menjelaskan cara mengukur profitabilitas pelanggan. Di sini ada bagian analisis profitabilitas pelanggan produk. P adalah produk dan C adalah pelanggan. P1, bila pelanggan dengan laba tinggi bertambah dan pelanggan campuran bertambah, pelanggan yang merugikan bertambah, maka menghasilkan produk yang sangat menguntungkan. P2, jika pelanggan dengan laba tinggi bertambah, tidak bertambah pelanggan campuran, dan tidak bertambah pelanggan yang merugikan, maka akan menjadi produk yang menguntungkan. P3, bila pelanggan dengan laba tinggi tidak bertambah, pelanggan campuran tidak bertambah, pelanggan yang merugikan tidak bertambah, produk yang dihasilkan adalah produk yang tidak menguntungkan. P4, bila pelanggan dengan laba tinggi tidak bertambah, pelanggan campuran tidak bertambah, dan pelanggan yang merugikan tidak bertambah, akan menghasilkan produk yang sangat tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan itu menggambarkan nilai bersih dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup. Di sini ada 2 rumus untuk menghitung nilai seumur hidup pelanggan. Yang pertama, pelanggan potensial,
dan rumusnya ada di sini, dan pelanggan lama, rumusnya juga ada di sini. Selanjutnya adalah manajemen hubungan pelanggan, yaitu suatu rangkaian aktivitas sistematik yang terkelola sebagai usaha untuk semakin memahami pelanggan, menarik perhatian pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang sehat. Saya Suci Febrianti Sisanto, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda. Yang kedua, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan pertama, kebutuhan mereka, kedua, nilai mereka untuk perusahaan Anda. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat. Yang keempat, memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada tiap pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan, yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui pertama, share of wallet atau pangsa dompet, yang kedua, cross-selling atau penjualan silang, yang keempat, upselling, penjualan ke atas. Lalu yang selanjutnya, membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan mereka. Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Berikut ada bagian proses perkembangan pelanggan. Yang pertama ada prospek yang didiskualifikasi, yaitu potensi dan prospek. Selanjutnya ada pelanggan pertama kali, pelanggan berulang, klien, anggota, advokat, dan mitra. Itu maksudnya ke pelanggan tidak aktif atau mantan pelanggan. Ada beberapa cara untuk membangun loyalitas, diantaranya berinteraksi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas, dan mempersonalisasikan pemasaran, lalu menciptakan ikatan institusional. Lalu ada beberapa cara untuk membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan, diantaranya menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Lalu ada mengikut sertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses referensi pelanggan. Lalu mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis. Lalu mengorganisasikan dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan hubungan frekuensi pembelian dan kepuasan pelanggan perorangan. Mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. Lalu menilai potensi program, frekuensi, dan program pemasaran krisis. Lalu ada menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Saya Eko Aprianto. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang contoh loyalty program. Tentu loyalitas pelanggan sangat penting bagi usaha kita. Untuk tetap menjaga loyalitas pelanggan, kita perlu melakukan beberapa program. Di sini sebagai contoh ialah kartu member untuk pelanggan yang loyal. Untuk pelanggan yang memiliki kartu akan mendapatkan special treatment, free snack, hadiah, dan lain-lain. Dengan adanya kartu seperti ini, kita berharap pelanggan akan tetap loyal terhadap produk kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran database. Pada intinya ada dua mengenai pemasaran database. Yang pertama ialah isi ideal database mengenai konsumen, yaitu 1. Daftar alamat surat menyurat dan kontak. 2. Transaksi pelanggan. 3. Informasi registrasi. 4. Pertanyaan telepon. 5. Cookies. 6. Ada demografis. Ketujuh ada psikografis, dan yang terakhir ialah media grafis. Selanjutnya untuk isi ideal database bisnis ada yang pertama transaksi masa lalu, yang kedua volume, harga, laba masa lalu, yang ketiga nama tim pembelian, yang keempat status kontrak saat ini, yang kelima perkiraan bagian pemasok, yang keenam pesaing, yang ketujuh kekuatan dan kelemahan kompetitif, dan yang terakhir ialah praktik pola kebijakan dan kebijakan pembelian.
Selanjutnya, untuk contoh database pelanggan ialah sebagai berikut. Nama saya Fatimah Anjani. Penggalian data digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Cara penggunaan database: mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, dan menghindari kesalahan pelanggan serius. Selanjutnya, ketidaklayakan pembangunan database. Yang pertama, produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, penjualan unit sangat kecil. Yang keempat, biaya pengumpulan data sangat tinggi. Selanjutnya, masalah pemasaran database dan CRM. Yang pertama, proses membangun dan mempertahankan database membutuhkan investasi besar. Yang kedua, sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Yang ketiga, tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, asumsi di belakang CRM tidak selalu benar. Selanjutnya, bahaya utama CRM. Yang pertama, implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, asumsi bahwa makin banyak CRM semakin baik. Yang keempat, mengintai pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.